1951. Damar pun mengangguk, tidak masalah, hanya saja. Kalian yakin dengan keputusan kalian? Sangat membosankan untuk terus menghadapi alam semesta yang luas ini tiap hari. Aku dan Alexa juga telah menjadi dewa selama bertahun-tahun, besar kemungkinan kita berdua akan menjadi salah satu dari mereka-mereka yang tidak bisa menahan daya tarik Stargate, jawab Elvio dengan senyum di wajahnya. Damar kembali mengangguk, baiklah, jika saat itu terjadi, kita akan masuk bersama-sama. Kita di sini adalah dewa seni bela diri, aku bisa menjaga kalian. Selesai mengatakannya, Damar memalingkan wajahnya ke arah Hesperos. Bagaimana caraku mengaktifkan Stargate? Hesperos nampak termenung sejenak. Kemudian dia mengangkat kepalanya sembari menatap Damar. Aku tidak tahu. Lebih baik kita tunggu Hurai tiba di sini. Seharusnya dia yang lebih paham. Damar terlihat sedikit terkejut saat mendengarnya. Apa boleh buat? Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pun tak lagi bertanya. Selesai makan, mereka digiring menuju sebuah halaman. Damar dan 4 orang lainnya duduk bersama. Lalu, tampak Thalia yang sedang menarik napas dalam-dalam. Perjalanan kali ini akan sangat berbahaya, jauh seperti yang akan kita duga. Alasannya, tanya Lilia. Coba saja bayangkan, bagaimana jika ahli bela diri tingkat dewa seperti mereka tercemar dan berubah menjadi seperti Heavy? Bukankah akan sulit untuk kita hadapi bersama? Jawab Thalia. Thalia kembali menarik napas dalam-dalam. Kekuatan hukum tidak akan berguna saat itu, kita hanya bisa mengandalkan teknik bela diri dan kekuatan fisik. Selain itu, hanya aku dan Damar yang bisa melukai mereka. Entahlah, karakteristik unik yang kalian miliki akan mampu melukai mereka atau tidak. Imbuh Thalia. Damar nampak mengangguk lalu berkata, itu memang menjadi masalah. Tapi, keserasian kita dalam pertarungan kali ini seharusnya tidak akan menjadi masalah. Sebelumnya, ketika tetua Blade Berserker tercemar, perbedaan kekuatannya sangatlah jauh jika dibandingkan dengan Heavy. Aku rasa, yang lainnya pasti bisa menghadapinya. Hanya saja, ada beberapa hal yang aku khawatirkan. Membahas hal ini, Damar menarik napas dalam-dalam lalu berkata, 1. Kita belum tahu betul siapa sosok Hurai sebenarnya, tapi intuisiku mengatakan, Hurai tidak terlalu memusuhi kita meski dia sempat mengancam kita. Tepat sekali. Damar selalu merasa sedikit aneh terhadap Hurai. Namun, intuisinya mengatakan Hurai sama sekali tidak menaruh dendam ataupun rasa permusuhan terhadapnya. Kedua, Sota, ucap Damar menarik napas dalam-dalam, orang ini besar kemungkinan menjadi salah satu orang yang berhasil hidup saat Stargate telah diaktifkan. Selain itu, karakteristik yang dia miliki sedikit aneh, bahkan Hurai sangat waspada terhadapnya. Bisa jadi, begitu Stargate terbuka kali ini, mungkin akan menjadi sebuah penyelesaian dendam antara semua ahli bela diri tingkat dewa yang ada di 8 planet utama ini. Thalia mengangguk setuju terhadap pernyataan Damar. Iya, saat Stargate terbuka, aku akan membuat mereka-mereka yang berasal dari galaksi Aviar dan Fari tewas di tanganku. Saat itu, tepatnya terjadi pertempuran di Origin Place. Thalia dan yang lainnya belum bisa membantai ahli bela diri tingkat dewa yang berasal dari galaksi Aviar dan juga Fari. Dan kali ini, merupakan kesempatan emas bagi mereka untuk membalas dendam. Selama orang-orang itu masuk, Damar dan yang lainnya mempunyai banyak cara untuk membantai mereka. Para ahli bela diri tingkat dewa dari kedua galaksi tersebut tidak ada satupun yang menjadi dewa seni bela diri. Jadi, begitu Stargate terbuka, mereka bisa menyerang para ahli bela diri tingkat dewa dari 2 galaksi tersebut. Apapun yang terjadi, para ahli bela diri tingkat dewa dari kedua galaksi harus menahan serangan Damar dan yang lainnya. Itu artinya hanya ada satu cara, yaitu mengeluarkan kekuatan dewa. Hanya saja, begitu mereka mengeluarkan kekuatan dewa, kekuatan pencemaran akan membalut mereka. Namun, jika mereka tidak melawan, tentu saja akan tewas di tangan Damar dan yang lainnya dengan mudah. Meski bumi kali ini telah kuat, dendam ini tidak akan pernah mereka lupakan sampai benar-benar terbayarkan. Mendengar ucapan Thalia, Damar pun mengangguk. Kemudian, dia berucap dengan nada serius. Yang ketiga, Hesperos. Kerutan di kening Lilia mulai menebal. Kamu merasa ada yang salah dengan Hesperos. Aku merasa tidak ada yang salah dengannya. Bagaimanapun dia telah menjaga bumi beberapa kali. Aku sulit untuk mengatakannya, jawab Damar kemudian terdiam. Selang beberapa saat, dia kembali melanjutkan kalimatnya. Dia melindungi bumi beberapa kali.
karena dia bersikeras menganggapku sebagai kunci. Daripada mengatakan melindungi bumi, lebih tepatnya dia melindungiku agar tidak tewas. Jujur, aku pribadi merasa sedikit ragu padanya. Imbu Damar, aku merasa ada satu hal yang dia sembunyikan, salah satunya adalah alasan kenapa dia datang ke dunia kita. Ditambah lagi, mengenai dunia yang ada di Stargate. Apa kalian tidak menyadarinya? Aku sudah bertanya berulang kali padanya, tapi dia tetap saja tidak menjelaskannya secara detail, ucap Damar, begitu juga dengan yang kali ini. Tentu saja, aku tidak bermaksud menghakiminya sebagai orang yang bermasalah. Tapi, lebih baik waspada daripada tidak sama sekali. Imbu Damar, kita pernah mengalami sebuah pengkhianatan. Selain kita berlima, kita boleh saja bekerja sama dengan yang lainnya, tapi untuk percaya, aku rasa tidak. Baiklah, angguk beberapa orang lainnya. Selanjutnya, kita tunggu saja kedatangan Hurai, ucap Damar. 3 hari setelah kedatangan mereka di galaksi primordial. Dalam 3 hari terakhir, semakin banyak pesawat luar angkasa yang bermunculan di luar galaksi primordial. Ahli bela diri tingkat Uncomon level pun telah tiba, setidaknya ratusan orang. Saat ini, sebagian besar orang terkuat yang ada di alam semesta berada di sekitar galaksi primordial. Kebanyakan orang, setelah tiba di lokasi, mereka memilih untuk tenang menunggu. Mereka juga tidak tahu akan menunggu hingga berapa lama. Bahkan, mereka tidak tahu banyak apa yang dimaksud dengan Stargate jika dibandingkan dengan Damar dan yang lainnya. Hari ini, nampak sebuah pesawat luar angkasa yang berjalan perlahan mendekati pangkalan galaksi Hero. Setelah mendarat, terlihat Hurai berjalan keluar dari pintu kabin pesawat. Segera setelah itu, dia bertemu dengan Damar dan yang lainnya. Setelah bertatap muka, dia nampak mengamati Damar dengan seksama. Aku cukup puas dengan kekuatanmu saat ini. Damar pun tercengang setelah mendengarnya. Tak lama, dia lantas bertanya, bagaimana caraku mengaktifkan Stargate? Hurai nampak merenung sejenak lalu berkata, masalah ini, aku juga tidak benar-benar memahaminya. Hanya saja, saat itu, ketika Raden mengaktifkan Stargate, dia telah menjadi dewa seni bela diri. Stargate akan otomatis diaktifkan. Aku merasa, ada sebuah hubungan tertentu antara dirinya dan Stargate. Tapi, bukankah kamu sudah menjadi dewa seni bela diri? Stargate justru belum terbuka juga. Imbu Hurai, selesai mengatakannya, dia nampak terdiam. Selang beberapa saat, barulah dia membuka matanya lebar-lebar seolah teringat sesuatu. Aku ingat sesuatu. Saat aku masuk Origin Place bersamanya, dia pernah berkata mendengar sebuah ocehan atau semacam lantunan di dalam kegelapan tak berujung. Imbu Hurai, dia bilang ada seorang gadis kecil yang sedang berbicara dengannya. Damar sontak tercengang. Selain itu, tanya Damar kemudian. Selain itu, aku tidak tahu lagi. Lebih baik tunggu sajalah, ucap Hurai. Aku mencarimu untuk membicarakan hal lain. Hal lain? Tanya Damar. Masalah apa? Sebelum Stargate terbuka, kita harus berurusan dengan satu orang, ucap Hurai nampak tenang. Sota? Tanya Damar sembari menyipitkan kedua matanya. Ya, Hurai nampak menarik napas dalam-dalam, orang ini bisa dipastikan akan kembali. Hanya saja, tujuan kedatangannya kali ini bukan hanya untuk masuk ke dalam Stargate. Sota selalu memiliki ambisi yang besar, yaitu memiliki seluruh kekuasaan yang ada di 8 planet utama. Bersambung 1952. Dia ingin memanfaatkan momen kali ini untuk raut wajah Damar seketika berubah. Ya, dia ingin memanfaatkan momen di mana Stargate terbuka dan mengambil keuntungan dari banyaknya ahli bela diri tingkat dewa yang tewas. Karakteristik hantu miliknya mampu menyerap dan mengambil semuanya, ucap Hurai dengan tenang. Lalu, dia ingin menjadi seorang penguasa diktator alam semesta. Aku beritahu satu hal padamu. Saat itu, terjadi sebuah pembantaian besar-besaran di galaksi Haru. Hampir sama seperti yang Big Jade lakukan, bahkan saat Sota memimpin galaksi Haru, perang antar 8 planet utama seringkali terjadi. Mendengar hal ini, Damar tak kuasa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Apa dia sudah datang? Tanya Damar. Dia pasti sudah datang, hanya saja entah di mana dia bersembunyi saat ini. Jawab Hurai dengan tenang. Damar nampak mengerutkan alisnya. Setelah beberapa saat, dia merenung sejenak kemudian berkata, Ketua Hesperos pernah mengatakan beberapa ahli bela diri tingkat dewa yang telah hidup dalam waktu yang relatif lama, akan sulit untuk menahan daya tarik yang berasal dari Stargate.
Bukankah Sota adalah ahli bela diri yang lebih dulu ada sebelum era kalian? Tapi, dia mampu menahan kekuatan daya tarik itu. Imbu Damar, meski aku tidak tahu alasannya, terbukti dia mampu menahan daya tarik itu. Ucap Hurai sembari menghela napas panjang. Damar pun menarik napas dalam-dalam. Mengenai sosok Sota ini, Damar sekalipun belum pernah bertemu. Hanya saja, berdasarkan pengakuan dan cerita yang dia dengar, orang itu memiliki karakteristik yang aneh dan jahat. Selain itu, Sota juga memiliki roh Radin yang mampu dikendalikannya. Karakteristik jenis ini belum pernah dia dengar sebelumnya. Jika apa yang Hurai ucapkan memang benar adanya, Sota ingin menyatukan 8 planet utama dan mengumpulkan semua kekuasaan di tangannya, itu artinya bumi tidak mampu melawannya. Damar lagi-lagi tampak merenung lalu berkata, jika memang seperti itu masalahnya, aku bersedia bertarung dengannya dan berusaha untuk menyingkirkannya. Selesai mengatakannya, Damar pun bertanya, apa semua roh yang dia kendalikan memiliki kekuatan tingkat dewa? Apa dia juga bisa mengendalikan karakteristik mereka semua? Ya, angguk Hurai, saat dia muncul pertama kali, aku sempat bertarung dengannya. Selain Radin, masih ada beberapa orang lainnya, hanya saja, aku belum pernah bertemu dengan mereka semua. Kalau begitu, apa mereka juga akan tercemar oleh hukum alam semesta? Tanya Thalia. Hurai lantas menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu pasti. Tapi, aku rasa mereka semua tidak akan tercemar. Bagaimanapun, mereka sudah mati, bukan? Mereka bahkan tidak mempunyai pemikiran sendiri. Hais, akan semakin sulit jika melawannya, sahut Damar kemudian sembari mengerutkan keningnya. Itu sebabnya, aku ingin, sebelum dia masuk ke dalam, aku harus sudah membunuhnya di luar, ucap Hurai sembari menatap Damar dan yang lainnya. Beberapa dari kalian yang ada di sini memiliki kekuatan yang paling menonjol, jika bersatu tentu saja tidak akan menjadi masalah. Baiklah, tunggu sampai, saat Damar mengatakannya, tiba-tiba, terdengar sebuah suara yang menggema di telinganya. Naga, cepat selamatkan aku. Sebuah suara yang terdengar seperti gadis kecil pun tiba-tiba masuk di telinga Damar. Damar langsung terkejut. Tanpa sadar, dia memperhatikan sekeliling. Selain Thalia dan yang lainnya, tidak ada orang lain yang ada di dekatnya. Segera setelah itu, tiba-tiba dia tersadar, dia teringat akan sesuatu yang familiar. Bukankah suara itu terdengar mirip seperti yang ada di dalam Stargate? Tepat pada saat ini, dia benar-benar merasakan energi aneh yang tersimpan di dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak. Dia merasa kesadarannya mulai menghilang secara perlahan. Damar, Damar, samar-samar, dia masih mendengar seseorang memanggil namanya. Hanya saja, kesadarannya semakin tenggelam dengan cepat. Dia merasa, seiring dengan melonjaknya kekuatan aneh itu, jiwa yang ada dalam dirinya seolah ditarik ke dalam jurang yang berujung. Di sekitar nampak gelap gulita, ada semacam rasa familiar di dalam hatinya mengenai tempat ini. Ruang 4 dimensi. Damar pun terkejut, tanpa sadar dia langsung bangkit dan memperhatikan sekeliling. Naga, apa kamu sudah menyelamatkanku? Suara gadis kecil kembali terdengar dan Damar masih terus memperhatikan sekeliling untuk mencari dari mana suara itu berasal. Segera setelah itu, dia melihat banyaknya cahaya bintang mulai muncul di sekelilingnya. Pertama, mulai dari bawah kakinya kemudian berkumpul dan menjadi satu membentuk sebuah bayangan naga lalu menyeret Damar di atasnya. Cahaya lainnya juga berkumpul menjadi satu. Tak lama waktu berselang, muncul sesosok gadis kecil yang berusia 4-5 tahunan di hadapan Damar. Gadis kecil itu mengenakan gaun panjang yang nampak seperti cahaya bintang. Sayap pun mulai muncul di belakang pundaknya. Sayap itu mengepak perlahan tanpa ada suara sedikit pun. Wajah gadis itu nampak tersenyum. Naga, akhirnya kita bertemu lagi. Damar menatapnya dan bertanya dengan sedikit keheranan. Kita bertemu lagi. Apa kamu sudah lupa? Gumam gadis kecil itu. Tentu saja, bukankah aku yang sebelumnya menunjukkanmu jalan waktu itu? Selesai mengatakannya, gadis kecil itu mengepakkan sayapnya dan mendarat di tubuh bayangan naga. Sambil berjongkok dia pun berkata, Naga, kamu kan sudah janji ingin menyelamatkanku. Damar masih terheran-heran lalu berkata, tapi, apa yang harus aku selamatkan darimu? Aku yang sekarang bukanlah aku yang sebenarnya, ucap gadis kecil itu, aku diculik oleh seseorang. Selamatkan aku dan bunuh orang itu. Kamu, bukannya sekarang kamu ada di sini.
Tanya Damar terheran-heran. Ini bukan tubuh asliku, bodoh kamu ya. Sahut gadis kecil itu nampak sedikit kesal menatap Damar. Damar masih dalam keadaan bingung, dia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Oke, baiklah, tapi, siapa yang sudah menculikmu? Aku akan menghajarnya untukmu, ucap Damar. Aku tidak tahu siapa dia, jawab gadis kecil itu. Sepertinya dia bukan berasal dari alam semestamu ini. Kalau begitu, bagaimana caraku menyelamatkanmu? Tanya Damar. Ya kamu datang ke sana, bunuh dia. Sahut gadis kecil itu sembari mengepalkan kedua tangannya. Untuk sementara waktu, Damar tak bisa berkata apa-apa lagi. Apa kamu Stargate? Tanya Damar kemudian. Justru kamulah Stargate, namaku. Gadis kecil itu memiringkan kepalanya lalu berkata, namaku siapa? Ah sudahlah, yang penting aku bukan Stargate. Kamu tidak boleh memanggilku dengan sebutan itu. Anak gadis mana punya nama seperti itu? Damar lagi-lagi dibuat bingung. Baiklah. Oh iya, omong-omong, apa ini ruang 4 dimensi? Tanya Damar kemudian. Ya, angguk gadis kecil itu. Damar lantas merenung. Dia sedang memutar otaknya. Dia berpikir bagaimana jika berlatih di tempat ini untuk sementara waktu. Bagaimanapun, tempat ini tidak terpengaruh oleh aliran waktu. Bagaimana caraku membuka pintu gerbang itu? Kalau sudah terbuka, barulah aku bisa menyelamatkanmu. Ucap Damar. Aku akan membantumu membukanya, ucap gadis kecil sembari tersenyum gemas. Tapi, kamu harus masuk ke dalam, jangan sampai kamu menipuku. Jangan buat aku seperti dulu, mencari dia hingga ke ujung dunia tapi dia justru harus tewas di tangan orang lain. Damar lagi-lagi tak bisa berkata apa-apa. Gadis kecil itu tidak menjelaskan kalimatnya dengan detail. Hanya saja, dia sedikit berbeda dengan Hesperos. Saat Stargate pergi ke bumi, tujuan utamanya bukanlah untuk mencari klan penjaga pintu, tapi mencari Radin. Tentu saja, hal ini tidak begitu penting. Kalau begitu, aku buka sekarang ya. Ucap gadis kecil itu, kamu harus pergi menyelamatkanku. Jika tidak, aku akan menghajarmu. Di sisi lain, di luar percakapan Damar dan gadis kecil itu yang berada di ruang 4 dimensi. Tubuh Damar terlihat kaku dan terkejut. Lilia dengan cepat meraih Damar dan berkata, Damar, apa yang terjadi barusan? Damar lantas bangkit dan berdiri dengan tatapan kosong. Jejak cahaya mulai muncul di tubuhnya, layaknya cahaya dari sebuah bintang. Bersambung, 1953. Kekuatan aneh itu tiba-tiba mengalir dan melonjak ke arah langit. Cahaya bintang yang tercipta pun membentuk sebuah garis lurus melewati galaksi primordial dan tenggelam ke dalam lapisan kabut. Mung, tepat pada saat ini, semua orang yang ada di lokasi mendengar suara mendengung. Dan di Origin Place, tepatnya di daratan Themis sebelah utara, pintu yang tadinya tertutup kini nampak bergetar hebat. Pada titik tertentu, pintu itu bergerak dan terbang menuju arah Gunung Kekacauan. Stargate yang tiba-tiba bergetar membuat penguasa kekacauan dan Kirin terkejut. Keduanya dengan cepat naik ke punggung burung 7 warna dan kemudian mulai mengikuti kemana arah Stargate bergerak. Pergerakan Stargate sangatlah cepat. Tak berselang lama, Stargate sudah muncul tepat di atas Gunung Kekacauan dan kemudian tenggelam di antara awan di atas Gunung Kekacauan. Zizi. Segera setelah itu, cahaya bintang yang ada di sekitar Stargate mulai bergetar. Pada titik tertentu, cahaya di tubuh Damar tiba-tiba mengarah tepat ke arah Stargate. Saat Stargate bergetar, layaknya sebuah pintu gerbang kuno yang terbuka, sebuah daya tarik kuat yang berasal dari dalam pun keluar. Kemudian, pintu perlahan terbuka dari kedua sisi. Mung, suara dengungan kembali menggema dan awan yang ada di langit daratan Themis pun mulai bergulir sepanjang waktu. Di sisi luar, kabut putih mulai beredar dan berubah menjadi awan kabut yang terhubung dengan kabut di pintu masuk menuju Origin Place. Pada saat yang sama, di sisi luar Origin Place, kabut juga mulai bergulir dan membentuk sebuah lorong besar yang tiba-tiba memadat. Origin Place kembali diaktifkan. Saat kembali diaktifkan, cahaya bintang yang memancar dari tubuh Damar perlahan menghilang diiringi dengan lemahnya kekuatan aneh yang ada di dalam tubuhnya. Kali ini, saatnya daya tarik yang luar biasa beraksi. Daya tarik yang membuat siapapun sulit untuk menolaknya. Wush! Tepat pada saat ini, Pak Tua Pancing yang semula berada di sisi Damar dan yang lainnya pun tiba-tiba langsung meringsek masuk ke dalam pintu gerbang istana. Terbuka,
Akhirnya Stargate terbuka. Ucapnya dengan gembira. Di sisi lain, tubuh Hurai mulai bergetar hebat. Dia mencoba yang terbaik untuk berusaha menahan daya tarik tersebut. Hal yang sama dilakukan oleh Thalia dan yang lainnya. Hanya saja, jika dibandingkan dengan Hurai dan Elvio, mereka semua masih bisa menahannya. Setelah waktu yang lama, Elvio nampak menjelati bibirnya dan berkata, daya tarik ini jauh lebih besar daripada yang aku bayangkan. Sebenarnya, ada apa di balik Stargate ini? Kenapa memiliki kekuatan daya tarik begitu dahsyat? Patua Pancing menarik napas dalam-dalam lalu kemudian menatap Damar, semuanya. Pada saat ini, dia mengangkat satu tangannya. Lantas, selembar kain melayang keluar dari tangannya itu. Di dalam sini tercatat metode untuk menyembunyikan karakteristik dan kekuatan hukum kalian. Setelah mempelajarinya, cepat bakar kain ini. Selesai mengatakannya, Patua Pancing pun kembali menatap Damar. Namun, Damar masih dalam keadaan terdiam tak sadarkan diri. Sampaikan ucapan perpisahanku untuk Damar. Jika kalian cukup beruntung dan bisa melewati Stargate ini, datanglah dan temui aku. Aku akan menyambut kalian nanti. Selesai mengatakannya, Hesperos kembali berucap, aku peringatkan untuk terakhir kalinya, termasuk Hurai. Persentase Hurai mampu melewati Stargate sangatlah kecil. Dia bahkan bisa tercemar. Jika seandainya kalian bisa menahan daya tarik itu, aku tidak menyarankan kalian untuk masuk ke dalamnya. Selesai mengatakannya, dia menangkupkan tangannya dan berkata, cukup sekian yang bisa aku sampaikan, sampai berjumpa lagi. Apa tetua akan pergi begitu saja? Tanya Thalia nampak bingung. Hehe, tawa Hesperos, aku sudah menjadi pengembara selama miliaran tahun, tentu saja kamu tidak akan tahu betapa inginnya aku kembali ke kampung halamanku. Selain itu, semakin lama aku masuk ke dalam, semakin besar kemungkinan untukku bertemu dengan mereka-mereka yang sudah tercemar oleh kekuatan daya tarik Stargate. Selesai mengatakannya, dia menatap ke arah Elvio dan Alexa sembari berkata, aku sarankan kalian berdua ikut bersamaku masuk ke dalam. Jika tidak, Damar dan yang lainnya tidak akan sanggup melindungimu. Elvio nampak ragu sejenak, kemudian dia menatap ke arah Damar yang saat ini tengah tercengang di tempat. Selang beberapa saat, dia memalingkan wajahnya menatap ke arah Thalia. Jika memang itu yang membuat kalian merasa aman, kalian ikut saja tetua Hesperos masuk ke dalam, ucap Thalia. Setelah Stargate tertutup, aku akan menyerahkan keamanan galaksi Hero pada bumi. Baiklah jika begitu, ucap Elvio sembari menarik napas dalam-dalam, meski aku tidak tahu akan bisa masuk dengan aman, tapi aku berharap bisa sampai ke dalam. Jika beruntung, kita akan bertemu di ujung alam semesta yang lain. Sampai jumpa. Selesai mengatakannya, dia menghadap ke arah Damar dan yang lainnya sembari menangkupkan tangannya. Segera setelah itu, mereka bertiga bergegas masuk ke Stargate. Begitu mereka pergi, Hurai tampak menarik napas dalam-dalam sembari menatap ke arah kepergian mereka. Aku merasa sedikit tidak mampu menahan daya tarik yang semacam ini. Kalau begitu, Thalia menatap Hurai. Tentu saja aku juga ingin masuk ke dalam. Hesperos pernah mengatakan padaku jika ujung lain dari Stargate mampu membantuku menembus kekuatan stagnanku ini. Ucap Hurai, hanya saja, sebelum itu, Sota harus aku selesaikan terlebih dulu. Saat Stargate terbuka, banyak sosok yang sudah tak lagi mampu menahan daya tarik itu. Pesawat luar angkasa satu persatu mulai melayang dan bergerak ke arahnya. Di suatu tempat markas galaksi Aviar, Tiu nampak geram lalu berkata, kita juga harus berangkat. Kita tahu tempat itu adalah Origin Place, begitu masuk, kita akan langsung tercemar. Di sebelahnya, nampak seseorang berdiri yang saat ini juga sedang menahan daya tarik Stargate. Kamu bisa menolak apa yang datang dari hatimu, sahut Tiu sembari tersenyum licik. Selain itu, sudah cukup aku hidup di alam semesta yang seperti ini. Jika kita mampu menahan kekuatan pencemaran itu, kita akan memiliki kesempatan untuk melewati Stargate. Mereka semua takut tercemar juga takut akan kematian. Hanya saja, daya tarik seperti ini membuat mereka begitu tergoda, bahkan sudah jauh melampaui rasa takut di hati mereka. Segera setelah itu, mereka pun berangkat, meski dalam keadaan hati yang ketar-ketir. Pada saat yang sama, di sisi lain, di sebuah markas milik galaksi Zelenia, dibandingkan dengan orang-orang yang berasal dari galaksi lain, galaksi Zelenia adalah salah satu planet utama yang relatif masih baru. Stardin juga bukanlah ahli bela diri yang telah lama menjadi dewa. Karena masalah waktu,
dia bahkan dengan mudah mampu menolak daya tarik itu. Daya tarik ini, Hismir nampak menghembuskan napasnya secara perlahan. Eos juga telah mencapai tahap akhir menjadi dewa. Bukan kebetulan, dia seharusnya mampu menjadi dewa. Ucap Stardin, aku tidak akan masuk ke dalam. Tepat pada saat ini, Hismir kembali berucap. Kenapa? Stardin nampak curiga menatapnya. Kamu akan membiarkan kesempatan ini begitu saja? Ya, bisa dibilang seperti itu. Ucap Hismir dengan santainya, setelah kamu pergi, galaksi Zilenia serahkan saja padaku dan Eos. Aku masih memiliki urusan yang harus aku selesaikan. Ini adalah obsesiku, itu sebabnya aku masih bisa menahan daya tarik yang kuat itu. Aku akan membuat galaksi Zilenia hidup dengan baik. Setelah Stargate tertutup, galaksi Zilenia akan berada di puncak alam semesta. Stardin tampak merenung, namun pada akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, aku serahkan semua urusan galaksi Zilenia pada kalian. Bersambung, 1954. Tepat pada saat ini, satu persatu pesawat luar angkasa bergerak. Pesawat Hoshi dan Asteria juga ikut bergerak mengikuti beberapa pesawat luar angkasa lainnya. Keduanya bergegas menuju sebuah terowongan yang telah terbuka itu. Yaps, keduanya sebenarnya ingin bersama-sama dengan Damar dan yang lainnya. Tapi, saat Stargate terbuka, mereka tidak mampu menahan kekuatan daya tarik itu. Di dalam pikiran mereka saat ini hanya ada satu pemikiran. Segera masuk ke dalam dan sampai di Stargate. Mereka sangat ingin melewati tempat ini dan masuk ke dalam Stargate. Hal itulah yang kemudian menyebabkan mereka melupakan keselamatan mereka sendiri dan melupakan Damar beserta yang lainnya. Namun, keduanya memiliki cara tersendiri untuk menyembunyikan kekuatan hukum mereka. Hanya saja, entah kenapa mereka merasa menyesal saat ini. Kenapa mereka berdua keluar dari Origin Place saat itu? Jika saja mereka menetap di Origin Place sejak awal, maka saat Stargate terbuka, bukankah cukup mudah untuk mereka mencapai Stargate? Dibandingkan dengan jumlah alam semesta selama ini, jumlah orang yang bergerak melalui jalur ini tidaklah banyak, hanya ada beberapa ratus orang saja. Di sisi lain, semua binatang buas dan ahli bela diri terkuat yang ada di daratan Themis bergerak menuju Gunung Kekacauan. Tentu saja, Damar tak tahu menahu mengenai hal ini. Saat ini, dia masih berada di ruang 4 dimensi mengobrol bersama gadis kecil. Sudah aktif dan terbuka, sahut gadis kecil itu. Damar lantas mengangguk, kamu benar-benar Stargate selama ini. Seharusnya memang seperti itu, gumam gadis kecil itu, tapi, wujudku sedikit berbeda dengan kalian. Aku adalah makhluk dari dimensi lain, untuk bisa berkomunikasi denganmu, aku berubah menjadi wujud seperti ini. Ih, tepat pada saat ini, gadis kecil itu kembali berucap, pintu sudah terbuka, ada beberapa orang menyebalkan yang ingin keluar, aku harus pergi menghentikan mereka. Untuk kamu, ingat semua kata-kataku. Kamu harus menyelamatkanku. Bagaimana caraku bisa menemukanmu? Tanya Damar. Tepat pada saat ini, tubuh gadis kecil itu samar-samar berubah menjadi cahaya yang perlahan mulai menghilang. Kamu akan tahu jika telah sampai di tempat itu. Aku sudah meninggalkan benih untukmu, dia nantinya yang akan membantumu untuk menemukanku. Sahut gadis kecil itu. Selesai mengatakannya, gadis kecil itu benar-benar telah lenyap dari lokasi. Sedangkan Damar, dia merasa kegelapan yang ada di sekelilingnya menghilang. Lantas, detik berikutnya, dia kembali menuju tubuh aslinya. Hau, napas Damar nampak terengah-engah. Damar, teriak Lilia, akhirnya kamu sadar juga, lihat itu. Stargate sudah terbuka. Damar pun mengangguk, aku tahu sedikit. Barusan, aku sempat berkomunikasi dengan Stargate, dia yang berinisiatif membukanya. Selesai mengatakannya, dia terlihat mengerutkan keningnya. Tetua Hesperos, Elvio, dan Alexa kemana? Mereka, sahut Lilia perlahan, terlalu terburu-buru. Pada akhirnya mereka masuk lebih dulu. Damar pun terkejut, kemudian dia kembali memperhatikan sekeliling. Lalu, Titan. Kemana dia? Bukankah barusan dia ada di sini? Ucap Thalia sedikit terkejut. Sudah lupakan saja dia. Ucap Hurai dengan menyipitkan kedua matanya. Sota muncul. Damar merenung sejenak lalu berkata, kalau begitu ayo kita pergi dan bersiap untuk menyambutnya. Kebetulan sekali, aku ingin melihat seberapa jauh kekuatanku saat ini. Selesai mengatakannya, mereka semua pun lenyap dari lokasi. Tak berselang lama, dua pesawat luar angkasa mulai terbang beriringan.
Damar menatap Hurai sembari bertanya, "Tetua Hurai, bagaimana dengan ahli bela diri galaksi Haru lainnya?" Dengus dingin Hurai sembari tersenyum, mereka tentu saja ingin pergi menuju Stargate. Untuk melawan Sota, mereka semua tidak bisa diandalkan. Namun, bisa tidaknya melewati Stargate, itu semua tergantung dengan keberuntungan mereka sendiri. Pada saat ini, di antara langit berbintang, sebuah pesawat hantu perlahan bergerak menuju galaksi primordial. Tak lama kemudian, dua pesawat tiba-tiba menghadang pesawat itu. "Hurai, saat ini, sebuah suara serak menggema dari arah pesawat hantu. Beberapa tahun lalu, kamu telah menghasut tulang naga untuk membunuhku. Sekarang, setelah semua itu berlalu, lagi-lagi kamu bersama tulang naga, ada apa? Kamu merasa bisa membunuhku kali ini?" Pesawat mereka tampak terhenti di antara alam semesta yang luas. Damar dan yang lainnya berada di kabin pesawat. Dia terlihat menyipitkan kedua matanya dan memandang ke arah luar pesawat. Di seberang mereka, telah berdiri beberapa orang. Salah satu yang berada di tengah, orang yang berbicara, mengenakan jubah berwarna hitam. Di tangannya tergenggam sebuah tongkat tengkorak. Di antara orang-orang yang bersama orang itu, Damar melihat ada satu sosok yang sangat familiar dengannya. Sebelumnya, dia terinspirasi oleh pedang orang ini dan membantunya menembus batas seni bela diri miliknya. Yaps, tepat sekali, orang itu adalah Raden. Hanya saja, tatapan Raden nampak kosong, atau bisa dibilang tak bernyawa. Dia terlihat seperti seonggok jasad. "Hurai, lama tak jumpa." Pada waktu tertentu, Raden mulai membuka suaranya seolah-olah benar dia yang mengatakannya. Damar sontak saja tercengang. Namun, di sisi lain, Hurai justru tersenyum dingin. "Sota, aku tidak akan termakan dengan siasatmu ini. Saat itu, boleh saja dibilang aku gagal membunuhmu, tapi kali ini, kamu tidak akan lolos dariku." Selesai mengatakannya, energi mengerikan langsung melonjak dari dalam tubuhnya. Damar pun bergidik, diam-diam menghela napas panjang. Saat aura Hurai benar-benar dilepaskan, Damar memiliki perasaan samar-samar di hatinya. Meski dirinya yang sekarang telah menjadi dewa, tapi masih ada celah di antara mereka berdua. Hanya saja, Damar tidak merasa aneh dengan hal itu. Hurai diakui menjadi tokoh nomor satu di alam semesta ini. Kekuatan kuat yang dimilikinya tentu saja tidak ada orang yang bisa memperkirakannya. Kecuali di saat dia mengalami pertempuran antara hidup dan mati. "Hurai, tepat saat ini Sota justru tersenyum licik. Kamu pergi saja masuk ke dalam Stargate, biarkan aku mengurus urusan pribadiku. Kita berdua tidak saling mengganggu satu sama lain, bagaimana? Apa bisa? Setelah kamu melewati Stargate, alam semesta ini tak lagi menjadi urusanmu. Aku tahu, hatimu melekat di galaksi Haru. Nantinya, aku akan membuat galaksi Haru menjadi sebuah jaring yang besar. Kedelapan planet utama akan menjadi wilayah kekuasaan galaksi Haru, bagaimana?" Imbu Sota. Mendengar itu, niat membunuh di hati Damar tiba-tiba muncul. Jika memang seperti itu keadaannya, bukankah itu membuktikan Hurai telah menipunya? Dasar tua bangka, mereka semua ingin mengumpulkan semua kekuasaan yang ada di alam semesta dan menjadi penguasa tunggal di dalamnya. Jangan harap kamu bisa melakukannya, ucap Hurai dengan santai. Sepertinya, kamu belum cukup menderita saat itu. Kamu pikir, dengan membawa bocah-bocah yang baru saja menjadi dewa bisa menang melawanku? Ucap Sota dengan santainya, sekarang menyingkir, aku tidak akan memasukkan masalah ini dalam hati. Hurai tak menggubrisnya, pintu kabin pesawat pun terbuka. Kemudian, dia berjalan keluar perlahan dengan mengenakan pakaian tempur yang berasal dari galaksi Haru. Serahkan saja Sota padaku, kalian. Hadapi yang lainnya, ucap Hurai nampak serius. Hehe, tawa Sota, sedikit menarik. Bukan tidak mungkin, kalian boleh saja memberiku beberapa jasad yang kuat seperti ini. Sepanjang percakapan, pesawat milik Sota mulai bergerak ke arah lain dan mencoba untuk mendarat di sebuah planet panas yang ada di dekat mereka. Sepertinya, dia memang ingin menjadikan planet itu sebagai medan pertempuran. Melihat pemandangan ini, Hurai sedikit pun tidak terlihat panik. Dia justru mengikuti Sota dari belakang menuju planet itu. Namun, tepat pada saat ini, Sota tiba-tiba memancarkan senyum licik di wajahnya. Pesawat luar angkasa bobrok yang dimilikinya tiba-tiba memuntahkan beberapa energi yang mengerikan dari ekor pesawat. Seiring dengan keluarnya energi mengerikan itu,
pesawat tersebut tiba-tiba melakukan akselerasi dengan cepat dan menghilang di hadapan Damar beserta lainnya dalam sekejap. "Sial!" teriak Hurai dengan ekspresi terkejut, dia ingin langsung memasuki lorong menuju Origin Place. Bersambung, 1955. Damar mengerutkan keningnya dan berkata, "Tapi, sudah terlambat, kecepatan pesawatnya benar-benar cepat. Kita tidak mungkin bisa menyusulnya. Dasar Sota sialan, benar-benar licik," ucap Hurai nampak geram, "cepat kejar dia." Damar pun mengangguk, raut wajahnya begitu serius. Di luar area Origin Place, persentase mereka mampu mengalahkan Sota sangatlah besar. Namun, begitu masuk ke dalam lorong, mereka tidak akan bisa menggunakan kekuatan hukum. Jika masih memaksakan, tentu saja mereka akan tercemar. Sekalipun mampu menahan kekuatan pencemaran, akan sulit bagi mereka untuk bertempur dengan kekuatan penuh. Sedangkan di luar, tidak akan banyak kendala seperti ini. Bisa jadi, Sota telah memikirkan hal ini. Begitu masuk ke dalam lorong, roh-roh yang dia kendalikan tidak akan takut dengan kekuatan pencemaran itu. Dengan begitu, persentase kemenangannya pun akan cukup tinggi. Karakteristik hantu, gumam Damar dan kemudian mengemudikan pesawat miliknya ke arah lorong Origin Place. Ini adalah cara untuk menyembunyikan kekuatan hukum dan karakteristik dewa. Talia memberikan kain itu pada Damar, tidak terlalu sulit, cukup pelajari saja. Damar pun mengangguk sembari berkata, "Oke." Damar menerima kain itu. Setelah mempelajarinya sejenak, dia menyadari jika hal ini tidak terlalu sulit baginya. Tak lama, dia pun mampu menyembunyikan aura dewanya secara perlahan. Pesawat meluncur dengan kecepatan penuh. Sebagai perbandingan, mereka termasuk orang-orang yang sedikit terlambat memasuki lorong. Namun, saat memasuki lorong, sebuah kekuatan dengan tarikan yang besar keluar dari lorong, seolah-olah akan melahap mereka semua. Daya hisap kekuatan itu jauh lebih besar dibandingkan sebelum memasuki Origin Place saat itu. "Tetua Hurai!" teriak Damar ke arah pesawat yang ada di sebelahnya. Mereka berangkat menggunakan dua pesawat yang berbeda. Saat memasuki lorong, tempat misterius ini seolah memutus sinyal komunikasi di antara mereka. Damar belum mendapatkan jawaban, ruang sekitar pun nampak gelap gulita. "Sepertinya, kita kehilangan kontak," ucap Damar sembari mengerutkan keningnya. Tampaknya, akan sulit mencari orang itu di tempat seperti ini. Talia pun mengangguk setuju. "Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang?" Damar tampak merenung sejenak, lalu dia berkata, "Singkatnya, kita tahan terlebih dulu serangan kita. Tujuan utama kita saat ini adalah Stargate. Jika benar, semakin kita mendekat ke arah Stargate, maka semakin banyak orang yang tewas di sana. Dan kita tahu bukan apa rencana Sota. Mengumpulkan jasad dan roh orang-orang kuat untuk dijadikan boneka miliknya. Aku yakin, dia pasti akan langsung menuju Stargate. Tetua Hurai pasti juga akan melakukan hal yang sama," imbuh Damar. "Jadi, kita tunggu saja mereka di sana." "Pilihan yang masuk akal," angguk Talia. Damar lantas menghentikan perlawanannya terhadap daya tarik ini. Dia menyadari jika pesawat yang dia tumpangi tidak dapat sepenuhnya menahan kekuatan daya tarik ini. Jadi, dia memilih untuk membiarkan pesawat miliknya bergerak maju dengan cepat. Waktu pun semakin berlalu, tak terasa 2 jam telah mereka lewati. Hiks, hiks, hiks. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan di telinga Damar. Damar menyipitkan kedua matanya dan memperhatikan sekeliling. Di sekitar mereka masih saja dalam keadaan gelap gulita. Pada titik tertentu, di dalam kegelapan, sebuah pesawat luar angkasa yang menyerupai pesawat hantu pun bergerak mendekat ke arah mereka. Pesawat miliknya bisa menahan kekuatan daya tarik sebesar ini, ucap Talia nampak kaget. Raut wajah Damar seketika berubah. Tiba-tiba dia teringat akan suatu hal, yaitu saat mereka pertama kali melihat pesawat itu, tepat berada di dekat lubang hitam. Kekuatan serap lubang hitam begitu kuat, hampir semua yang dilaluinya akan terhisap masuk ke dalamnya. Namun, pesawat itu justru mampu menahan daya hisap lubang hitam. Itu artinya, betapa luar biasanya spesifikasi pesawat tersebut. Hehe, tentu saja bisa menahan daya tarik seperti ini. Pesawatku ini memang dibuat khusus untuk hari ini. Suara serak pria tua pun terdengar. Hurai pasti belum memberitahu kalian jika aku adalah pemilik dual karakteristik. Selain karakteristik hantu, aku adalah pemilik karakteristik mekanik yang ada di dunia ini. Mendengar penjelasan itu, raut wajah Damar benar-benar berubah.
Awalnya, aku berencana untuk meminjam bantuan orang lain untuk membunuh kalian semua dan kemudian mengambil roh dan jasad kalian, ucap Sota, tapi, sekarang, aku berubah pikiran, aku rasa lebih baik untuk menghabisi kalian terlebih dulu. 5 macam karakteristik unik benar-benar membuatku menantikannya. Brak, selama percakapan berlangsung, Damar merasakan adanya sebuah gelombang energi yang dahsyat sedang mengarah ke arah mereka. Bersamaan dengan itu, aura pedang mengerikan juga melonjak tajam. Serangan pedang itu, nantinya akan membelah pesawat mereka dengan mudah. Damar tidak berani meremehkan kekuatan itu. Segera saja dia membuka pintu kabin pesawat dan mengikat tali ke tubuhnya dan keluar dari pesawat dalam sekejap. Di dalam pesawat hantu itu, Sota nampak tersenyum licik. Saat ini, dia memegang secangkir minuman yang berisi layaknya darah. Di sisi lain, dia menggerakkan tangan yang satunya dan wush. Radin terbang keluar menyerang ke arah Damar. Wajah Radin terlihat tanpa ekspresi. Damar tidak menyangka jika dirinya akan bertemu leluhurnya dengan cara seperti ini. Ekspresi di wajahnya nampak serius, pedang naga Azure pun langsung ditarik keluar olehnya. Tepat ketika Damar dan yang lainnya menghadapi masalah besar, saat ini di daratan Temis Gunung Kekacauan. Raut wajah Kirin nampak panik, bagaimana ini? Semakin banyak orang berdatangan ke Gunung Kekacauan. Mereka dengan kekuatan lemah akan langsung tewas di tempat. Aku khawatir, Gunung Kekacauan akan menjadi lautan darah. Bantuan yang kita miliki juga sedikit, tidak akan sanggup menghentikan mereka semua. Yaps, seiring dengan munculnya Stargate, seluruh daratan Temis tiba-tiba menggila. Banyak orang yang mulai datang ke Gunung Kekacauan. Daya tarik ini seolah-olah membangkitkan hati primitif setiap orang. Mereka semua berkerumun menuju Gunung Kekacauan layaknya orang gila. Termasuk orang-orang yang ada di Gunung Kekacauan, mereka terus mencoba untuk berusaha menahan diri. Tekanan tak terlihat mulai memancar ke sekeliling dengan menjadikan Gunung Kekacauan sebagai pusatnya. Beberapa orang yang berada dekat dengan Gunung Kekacauan mulai tidak mampu menahan tekanan ini. Lantas, darah pun keluar dari pori-pori mereka, mata mereka dan lubang-lubang lainnya. Namun, mereka sepertinya tidak menyadari hal itu dan terus bergerak maju. Banyak orang yang tidak merasakan apa yang terjadi pada tubuh mereka sendiri. Mereka terus bergerak maju dan pada akhirnya, satu persatu dari mereka tewas di jalan. Jalan menuju Gunung Kekacauan seperti jalan menuju pintu neraka. Di sekitar Gunung Kekacauan tampaknya telah berubah menjadi lautan darah dan gunungan mayat. Ahli bela diri tingkat dewa yang ada di Gunung Kekacauan terus berusaha untuk menghentikan mereka. Namun, apa daya, jumlah mereka terlalu sedikit. Pemandangan ini membuat penguasa kekacauan dan Kirin merasa sedikit putus asa. Persis seperti bumi bertahun-tahun yang lalu. Damar tentu saja tidak tahu apa yang terjadi di Gunung Kekacauan. Saat ini, raut wajahnya nampak suram. Mereka semua berada di dalam sebuah ruang kegelapan. Dia tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya. Jika tidak, pesawat yang mereka tumpangi akan hancur seketika akibat benturan energi yang dahsyat. Meski mereka semua mengenakan seragam luar angkasa, tapi benda seperti itu hanya akan membantu mereka dalam jangka waktu tertentu saja. Selain itu, saat ini mereka seolah berada di ruang kehampaan, suasana tidak aman pun menghinggapi perasaan mereka. Itu sebabnya kenapa mereka tidak berani mengambil resiko. Melihat Radin yang menyerang ke arahnya, Damar lantas menyipitkan matanya. Segera setelah itu, dia mengeluarkan pedang miliknya. Pada waktu yang sama, di dalam pesawat nampak Lilia sedang mengendalikan arah pesawat. Dia mengeluarkan segenap kekuatannya untuk bisa terus bergerak turun ke bawah. Di sisi lain, Radin yang berada di kejauhan juga terlihat mengeluarkan pedangnya. Bersambung, 1956. Damar sedikit tercengang saat melihat gerakan yang Radin lakukan. 8 Shadow Sky Sword. Teknik pedang Sky Sword. Awalnya dia mengira Kaisar Faslah yang menciptakannya. Tapi sekarang, teknik pedang itu diciptakan oleh Radin, sedangkan Kaisar Fas hanyalah penerus sama sepertinya. Faktanya, ada sedikit keanehan di hati Damar. Kala itu, Kaisar Fas hanyalah seorang ahli bela diri tahap penyelesaian pedang. Namun, tidak peduli Sky Sword ataupun teknik pedang lainnya, Damar baru bisa sempurna menggunakannya saat dirinya telah menjadi seorang dewa. Tak dapat dipungkiri, teknik pedang 8 Shadow Sky Sword merupakan salah satu jurus mematikan yang dia miliki. Tidak salah lagi, teknik pedang tersebut memang diciptakan oleh leluhurnya, Radin.
Mengenai jurus batu yang Guntur ciptakan, eksistensinya benar-benar luar biasa. Jurus yang dia ciptakan benar-benar mampu menaklukkan dunia. Itu sebabnya kenapa Damar sangat mengakui keberadaan Guntur. 8 Shadow Sky Sword. Dalam sekejap, Damar melesat keluar. Di dalam kehampaan gelap yang tak berujung ini, 16 bayangan langsung muncul dan kemudian bergabung menjadi satu. Segera setelah itu, keduanya pun bertabrakan satu sama lain. Slash, blar, aura mengerikan melonjak dan menyapu semua yang ada di sekitarnya. Tabrakan antar keduanya merupakan tabrakan antar kekuatan teknik bela diri. Di satu sisi, Damar mampu merasakan kekuatan teknik bela diri miliknya masih lebih tinggi ketimbang Raden. Bagaimanapun, dia memiliki teknik bela diri gabungan. Meski Raden juga merupakan pemilik tulang naga, tapi bagaimanapun dia hanyalah sebatas jasad saja, tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan dirinya. Raden terlempar beberapa meter jauhnya. Namun, detik berikutnya, muncul magma yang mulai mengalir di tubuh Raden. Hah, Sota pun menyipitkan kedua matanya saat melihat kemampuan Damar, kekuatan teknik bela diri yang sangat kuat. Segera setelah itu, jejak bahagia terpancar di sorot matanya. Jika aku bisa mengambil alih mereka, begitu Hurai masuk ke dalam Stargate, tidak akan ada lagi yang berani melawanku di alam semesta ini. Ucap Sota dalam hati. Memikirkan hal ini, tentu saja dia sangat bersemangat kali ini. Cepat pergi. Tepat pada saat ini, Damar merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dari arah bawah pesawat, muncul sebuah kekuatan tarikan yang teramat besar. Hal itu pun membuat pesawat meluncur ke bawah dengan cepat. Sesuai dengan prediksi, bukan pilihan yang baik untuk melawan Sota di tempat seperti ini. Pertama, karena Damar hanya mengetahui sedikit tentang karakteristik hantu. Kedua, jika memaksakan bertempur di tempat ini, besar kemungkinan pesawat akan rusak parah. Dan yang ketiga, Hurai tidak ada bersama mereka. Saat pesawat bergerak ke arah bawah, dengan cepat memberi mereka sebuah jarak tertentu dengan Sota. Raut wajah Sota nampak berubah. Namun, dia tidak terburu-buru untuk mengejar mereka. Yang penting, kalian berencana untuk membunuhku sebelum masuk ke dalam Stargate. Lebih baik, aku menunggu kalian sembari mengumpulkan jasad dan roh kuat lainnya. Gumamnya, dia memilih untuk tidak mengejar mereka. Dia justru mengemudikan pesawat miliknya ke arah lain dan bergerak perlahan di kehampaan ini. Saat pesawat terus melaju ke bawah beberapa saat, Talia mulai berkata, mereka. Sepertinya mereka tidak mengejar kita. Damar kembali ke dalam pesawat. Raut wajahnya nampak tidak terlalu bagus. Bagaimana? Tanya Lilia. Barusan hanya sebatas adu kekuatan teknik bela diri. Aku merasa, dia ingin menguji sejauh mana kekuatan kita. Tapi, ada satu hal yang bisa kita yakini. Semakin banyak ahli bela diri yang mati di tempat ini, semakin banyak jasad dan roh yang bisa dia kumpulkan. Dengan kata lain, kita akan semakin sulit untuk melawannya di akhir. Lebih baik, kita segera menuju Origin Place. Kemudian, kita cari cara untuk menghubungi Tetua Hurai. Jika tidak bodoh, Tetua Hurai pasti akan menunggu kita di pintu keluar, imbu Damar. Talia pun mengangguk, wajahnya nampak begitu serius. Entah kenapa aku merasa tidak tenang. Terbukanya Stargate kali ini, aku merasakan. Damar lantas tersenyum menanggapinya. Kita telah melalui banyak hal bersama. Lagi pula, sekarang kita sudah bertambah kuat. Aku yakin, kita pasti bisa menyelesaikan ini bersama-sama. Sepanjang perjalanan, tidak ada hambatan yang menghadang mereka, semua berjalan mulus. Satu hari pun berlalu dengan tenang. Karena peningkatan gravitasi, durasi untuk memasuki Origin Place juga telah dipersingkat. Orang yang pertama masuk, seperti Hesperos dan Elvio serta Alexa, saat ini tengah berada di sekitar Gunung Kekacauan. Pada saat ini, di dalam sebuah pesawat, Hesperos mulai gemetaran. Sebentar lagi, setelah tiba di Stargate dan berhasil melewatinya, dia akan kembali ke kampung halaman. Ini, kekuatan macam apa ini? Tekanannya begitu kuat, seru Elvio dengan tubuh yang gemetaran. Kamu, Hesperos menarik napas dalam-dalam dan menatap ke arah Elvio, ini dia masalahnya. Jika ingin menahan tekanan ini, saat tiba di Stargate, kamu harus melepaskan aura tingkat dewa. Hanya saja, hukum alam semesta akan menjeratmu. Jika tidak melepas aura tingkat dewamu, kamu tidak akan mampu menahan tekanan ini. Ucap Hesperos, kecuali, kamu adalah dewa seni bela diri. Elvio pun tertegun sejenak. Lalu,
Dia nampak tersenyum. Kalau begitu, kita lihat saja, apa aku mampu menahan daya tarik dan kekuatan pencemaran ini. Tetua Hesperos, terus lanjutkan perjalanan kita. Hesperos menatap ke arah mereka berdua. Masih ada waktu untuk kalian mundur sekarang. Elvio menghela napas panjang lalu melanjutkan kalimatnya. Tidak ada jalan lagi untuk kembali. Terus saja arahkan pesawat ini maju ke depan. Melewati Stargate. Pada saat yang sama, di sekitar pintu masuk Origin Place menuju Gunung Kekacauan. Di sebuah lorong besar yang terbentuk, beberapa pesawat tampaknya telah memasukinya lebih dalam. Salah satu di antaranya, tentunya Hoshi dan juga Asteria. Saat ini, mereka berdua terus mengemudikan pesawat mereka maju, tanpa sedikit pun berpikir untuk kembali. Wajah keduanya penuh dengan kengerian dan keterkejutan. Tak jauh dari mereka, muncul dua monster besar menyerupai burung. Ini adalah kali pertama mereka melihat makhluk itu menggunakan mata kepala mereka sendiri. Mereka berdua melihat bagaimana proses terbentuknya monster tersebut. Dua monster besar yang menyerupai burung itu merupakan jelmaan dari dua orang ahli bela diri yang berasal dari galaksi Celo. Mereka kedapatan tidak mampu menyembunyikan kekuatan aura mereka sebagai ahli bela diri tingkat dewa. Metode yang Hesperos berikan untuk menyembunyikan aura benar-benar berharga. Begitu mereka masuk Origin Place, kekuatan hukum alam semesta akan segera menangkap mereka. Kekuatan pencemaran pun akan langsung masuk ke dalam tubuh ahli bela diri tingkat dewa. Beberapa orang lainnya yang mampu menahan kekuatan pencemaran terus melanjutkan perjalanan mereka ke arah depan. Sedangkan orang-orang yang tidak mampu menahan kekuatan itu, mereka akan dengan cepat tercemar, kehilangan akal sehat dan kesadaran kemudian berubah menjadi binatang buas purba yang sangat besar. Kedua burung itu memancarkan aura panas di tubuhnya. Mereka berubah jadi sosok burung dengan 3 kaki yang terlihat mengerikan. Ada kobaran api di tubuh burung-burung itu, mereka terus terbang tak terkendali di sekitar lorong dan menyerang siapa saja yang mereka temui. Hal ini merupakan hal yang paling menyakitkan dalam perjalanan menuju Stargate. Siapapun tidak akan bisa menahan serangan ahli bela diri yang tercemar itu, kecuali mereka telah menjadi dewa seni bela diri seperti Damar dan yang lainnya. Namun, masalahnya adalah ketika seseorang harus menahan kekuatan pencemaran sekaligus menahan serangan dari ahli bela diri tingkat dewa yang sudah tercemar dan berubah menjadi binatang buas purba. Bukankah tekanan yang akan diterima semakin besar? Asteria dan Hoshi termasuk ke dalam kelompok yang berada di barisan terdepan. Tapi, begitu masuk, mereka malah menemui banyak kendala di dalamnya. Bersambung, 1957. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Sahut Hoshi mulai nampak panik. Harusnya, kita tunggu Damar dan yang lainnya. Harusnya kita mencari mereka lebih dulu sebelum masuk. Damar dan yang lainnya sebenarnya adalah kekuatan pendukung terbesar yang mereka berdua miliki. Namun, begitu Stargate diaktifkan dan terbuka, keduanya tidak mampu menahan hasrat keinginan di hati mereka. Hal itulah yang membuat mereka langsung masuk ke dalam lorong dan bernasib seperti ini. Di antara ahli bela diri tingkat dewa yang ada di 8 planet utama, Asteria dan Hoshi tidak termasuk ke dalam dewa yang terkuat. Bahkan, mereka berada di urutan terbawah. Meski Hoshi selalu menganggap Asteria sebagai pemimpin, tapi tetap saja karakteristik dan kekuasaan yang Asteria miliki tidak cocok untuk bertarung. Jadi, tidak heran jika kekuatan tempur mereka berada di bawah para ahli bela diri tingkat dewa lainnya. Asteria pun nampak geram. Lebih baik kita mundur, kita pergi ke gerbang lorong dan menunggu Damar serta lainnya di sana. Pada saat ini, mereka berdua mampu bersikap tenang ketika menghadapi bahaya yang bisa mengancam nyawa mereka. Mereka dengan cepat kembali ke arah gerbang masuk lorong. Namun di belakang, 2 ekor burung gagak aneh berwarna emas nampak mengejar mereka dengan cepat. Ketika mereka hampir tiba di gerbang lorong, sesuatu yang mencengangkan pun terjadi. Tepat di gerbang lorong muncul sebuah pesawat luar angkasa raksasa yang berasal dari galaksi Fari. 3 ahli bela diri tingkat dewa yang berasal dari galaksi Fari menumpangi satu pesawat luar angkasa yang besar. Saat mereka mulai masuk ke dalam lorong, kekuatan hukum mereka tertangkap oleh hukum alam semesta. Dalam sekejap, 3 kekuatan besar di dalam tubuh mereka melonjak. Raut wajah Hemi seketika berubah. Aura di dalam tubuhnya melonjak. Dia terus berusaha untuk menekan kekuatan pencemaran itu. Di waktu yang bersamaan, raut wajah Uro juga terlihat suram. Wajahnya memucat sembari berkata, kekuatan pencemaran benar-benar terlalu kuat. Dari mereka bertiga,
hanya Fei yang terlihat tidak mampu menahan kekuatan pencemaran. Begitu kekuatan pencemaran merasuk ke dalam tubuhnya, dia langsung terkapar di lantai. Bau busuk mulai keluar dari tubuhnya dan dengan cepat menyebar ke seluruh kabin pesawat. "Tolong aku!" Ekspresi Fei menggila, dia nampak panik menatap Hemi dan Ulro. "Kamu harus tahan." Ekspresi Ulro seketika berubah saat melihat penampakan Fei. Tahan sekuat tenaga kekuatan pencemaran ini." Aku tidak bisa, aku sudah tidak tahan lagi. "Hemi, tolong aku, tolong aku!" Teriak Fei sejadi-jadinya. Raut wajah Hemi nampak suram, hatinya gelisah ke sana kemari. Selang beberapa saat, dia menarik napas panjang dan berkata, "Fei, maaf, untuk keamanan bersama, aku tidak punya pilihan lain selain membuangmu keluar. Maafkan aku." Selesai mengatakannya, dia membuka pintu kabin pesawat. "Tidak, kalian tidak boleh membuangku. Hemi, kita dibesarkan bersama. Kamu tidak boleh mencampakkanku seperti ini. Aku juga ingin melewati Stargate sama seperti kalian." Teriak Fei. Namun, tubuhnya tak bisa menahan kekuatan pencemaran itu. Kakinya mulai berubah perlahan. Perubahan seperti ini membuatnya tak berdaya. Suara raungan pun keluar dari dalam mulutnya. Bola matanya mulai jatuh dan seluruh wajahnya mulai berubah tak karuan. Perubahan tubuh akibat efek pencemaran terlihat begitu mengerikan. "Aku mohon, tolong aku, jangan!" Teriak Fei sejadi-jadinya. Di sisi lain, pada saat ini, beberapa pesawat luar angkasa yang masuk bersamaan dengan mereka pun mengalami kejadian yang sama. Tentu saja, ada beberapa ahli bela diri tingkat dewa di 8 planet utama yang mampu menahan kekuatan pencemaran itu. Asteria dan Hoshi memilih kembali ke gerbang lorong. Namun, sesuatu yang mengecewakan mereka pun terjadi. Di gerbang lorong, mereka melihat ada 3 sosok bayangan yang ditendang keluar dari dalam. Dan kesemuanya tengah mengalami perubahan bentuk. Mereka bertiga berasal dari galaksi Vari, Aviar dan Celo. Situasi saat ini benar-benar di luar dugaan. Sepertinya, gerbang lorong lebih berbahaya dari yang mereka kira. Tamat sudah. Pada saat ini, Asteria dan Hoshi merasa nasib mereka telah berakhir. "Kita keluar saja dari sini," ucap Hoshi geram. "Kita cari sebuah planet terdekat dan pergi ke sana. Kita cari cara lain untuk memasuki Gunung Kekacauan. Lorong ini tepat tertuju ke arah Gunung Kekacauan. Itu artinya, Stargate tidak jauh berada di sekitar Gunung Kekacauan. Ya, ayo segera lakukan." Wush! Tepat pada saat ini, tak jauh dari mereka berada, nampak beberapa pesawat yang bergabung menjadi satu. Mereka semua terlihat mendekat. Raut wajah Asteria seketika berubah. Dia mencoba untuk berkomunikasi dengan semua pesawat yang mendekat ke arahnya. Hanya saja, hal yang tak terduga kembali terjadi. Pesawat-pesawat itu tampaknya tak mempedulikannya. "Bawa kita keluar dari sini!" teriak Asteria dengan geram. Mendengar itu, Tiu malah mencibir mereka. "Di antara para dewa yang ada di alam semesta ini, apa masih ada yang lebih lemah dari kalian berdua? Kenapa kita harus membawa sampah seperti kalian?" Tiu secara tidak langsung mengatakan kalau Asteria dan Hoshi adalah dewa yang paling lemah di alam semesta. Benar, beberapa orang itu sama sekali tidak menghiraukan mereka semua. 3 orang yang selamat dari galaksi itu membentuk sebuah persekutuan tertentu. Namun mereka justru membenci Asteria dan Hoshi yang terlalu lemah. Hal itu sama sekali tidak membantu. Justru sebaliknya, itu akan menambah tekanan bagi mereka sendiri. Selain itu, tidak ada dari mereka yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Asteria menggertakkan giginya. "Kalian!" Baru saja Asteria selesai berbicara, seketika 3 pesawat telah terbang melewati mereka. Pada saat yang sama, Hemi, Tiu serta seorang pria parubaya dari galaksi Celo masing-masing berada di dalam pesawat tersebut. Mereka bertiga hampir menyerang secara bersamaan dan menebas 2 burung gagak emas berkaki 3. Api yang tidak berujung itu langsung datang menyerbu ke arah Asteria dan Hoshi. Ekspresi Asteria dan Hoshi pun berubah. "Aku akan mengatasinya." Hoshi langsung bergegas menyerang api itu. Kekuatan dua belah pihak terlalu kuat saat bertemu, sehingga Hoshi harus memanfaatkan kekuatan bertarung tingkat dewa miliknya. Sebuah gas yang menyerupai kabut tebal keluar dan membalut tubuhnya. Pada saat yang sama, Qi yang sangat kuat dan besar tersebar di antara kabut itu. Ini adalah karakteristik milik Hoshi. Karakteristik ini disebut sebagai kabut godaan. Jenis karakteristik ini sangat unik. Namun di antara karakteristik unik lainnya,
ini adalah jenis karakteristik yang sedikit tidak berguna. Bahkan efek dari karakteristik ini tidak sepadan dengan beberapa karakteristik langka lainnya. Setelah kekuatannya dilepaskan, Hoshi bisa merasakan kekuatan yang terkontaminasi langsung terpancar ke tubuhnya dalam sekejap. Tetapi untungnya, kabut tersebut menghalangi api yang datang ke arah mereka tadi. Sehingga pesawat mereka tidak mengalami kerusakan apapun. Saat api mereda, ketiga pesawat tadi sudah melewati posisi kedua burung gagak emas. Kemudian pesawat tersebut kabur begitu saja. Kedua burung gagak emas itu tidak lanjut melakukan pengejaran. Namun mereka melemparkan atensi mereka ke arah Asteria. Sementara itu di belakang, 3 orang yang ditendang keluar dari pesawat sedang berteriak. Tubuh mereka berubah ke arah bentuk binatang buas tanpa henti. Semakin lama, tubuh mereka berubah menjadi semakin besar. Selain itu, sekujur tubuh mereka juga dipenuhi dengan darah. Hoshi kembali ke dalam kabin dan bergegas menghilangkan aura yang ada di tubuhnya. Namun kekuatan pencemaran sudah masuk ke dalam tubuhnya, sehingga dia merasa kurang bugar. Tubuh Hoshi pun akhirnya jatuh ke lantai dengan suara gedebuk. Lalu beberapa helai bulu berwarna putih mulai tumbuh di lengannya. "Hoshi, kamu kenapa?" seru Asteria sambil bergegas memeluk tubuh Hoshi. "Asteria," Hoshi menengadahkan kepalanya sambil tersenyum ke arah Asteria. "Aku sepertinya telah terkontaminasi. Jangan berbicara lagi. Cepat lawan kekuatan pencemaran itu. Cepat," perintah Asteria. Bersambung 1958. Namun Hoshi hanya tersenyum dan berkata, "Asteria, tidak apa-apa. Setelah aku berbicara dengan kamu, tolong usir aku keluar dari sini, ya. Aku tidak ingin kehilangan kesadaranku lalu tanpa sadar menyakiti kamu. Sebenarnya setelah aku menjadi dewa, aku selalu tidak pernah merasa bahagia. Dulu aku adalah orang yang optimis, dan kamu tahu itu. Kita berdua sama-sama menjadi dewa, dan selama itu juga kita menjumpai beberapa ancaman. Tapi kamu selalu membantu aku untuk melawan itu semua." Lalu dia lanjut berkata, "Sebenarnya, aku selalu bersembunyi di belakang kamu. Lalu setelah menjadi dewa, Orpan meminta aku untuk mengambil alih kekuasaan." Kemudian Hoshi tertawa. "Aku tidak terlalu suka hal-hal itu." 2 buah benjolan seketika muncul di dahinya secara perlahan. Tidak lama setelah itu, sebuah tanduk kecil seperti kristal pun perlahan-lahan mulai terlihat. "Saat aku berada di bumi, terkadang aku benar-benar iri kepada orang-orang biasa di sana," ucap Hoshi. "Penduduk Big Jade sangat tidak peka dan hanya hidup untuk mengejar kekuatan saja. Sedangkan ketika aku ada di bumi, aku melihat beberapa orang yang sangat menyukai seni. Meskipun mereka bukanlah orang yang kuat, tetapi mereka mengejar apa yang mereka cintai." Lalu dia lanjut berkata sambil tersenyum, "Aku kadangkala berpikir, jika aku tidak menjadi dewa, mungkin hidupku akan jauh lebih mudah." Setelah itu, dia melihat sekelilingnya. Kemudian dia berkata lagi, "Asteria, sebenarnya aku ingin berbicara dengan kamu sebentar." Tetapi, sepertinya mereka menatap ke arah kamu. Asteria melihat ke arah luar kabin. 3 ekor burung gagak emas sedang terbang ke arah mereka dengan cepat. Pada saat yang sama, 3 orang yang ada di belakang tadi sepertinya juga telah kehilangan kesadaran. Semua mata mereka menatap langsung ke arah Asteria. Sorot mata mereka tampak seperti ingin membunuh. Ekspresi putus asa tercetak di wajah Asteria. Asteria berusaha menahan Hoshi. "Lepaskan aku masih punya sedikit tenaga. Aku." Hoshi tersenyum menyeringai. Di sebelah bibirnya juga tumbuh beberapa helai bulu putih. "Aku akan membuka jalan untuk kamu, kemudian kamu masuk ke Stargate. Bawa bagianku, lalu hiduplah di tempat yang stabil sehingga kamu tidak perlu berkelana kemana-mana. Hiduplah dengan baik." "Tidak, ayo kita pergi bersama-sama." Asteria memeluk Hoshi dengan erat. "Jika kamu tidak ada, aku bahkan tidak tahu betapa kesepiannya aku nanti." Wosh! Pada saat itu, sebuah pesawat merah dengan cepat melaju keluar melewati pintu keluar lorong. Asteria sejenak tertegun begitu melihat pesawat merah itu. Setelah itu, ekspresi bahagia dan senang pun tercetak di wajahnya. "Hoshi, kamu bisa diselamatkan. Kamu bisa selamat," serunya. Setelah itu, Asteria membuka pintu pesawatnya. Dia menggunakan semua suaranya untuk berteriak memanggil pesawat merah itu. "Damar, tolong selamatkan Hoshi. Tolong kami, selamatkan Hoshi." Damar dan rombongannya sedang terbang melaju di pintu masuk lorong. Mereka akhirnya pergi meninggalkan zona yang gelap itu.
Meskipun tempat mereka saat ini diselimuti oleh kabut, tetapi di sana masih ada secercah cahaya. Itu berarti mereka telah tiba di Origin Place. Lilia melihat sesuatu ketika mereka baru saja keluar dari lorong. Lihatlah di sana, mereka semua melihat beberapa orang yang sedang berubah menjadi binatang buas. Beberapa orang itu jelas-jelas tidak bisa melawan kekuatan pencemaran begitu mereka masuk ke sana. Perjalanan ini agak sedikit berbahaya, ucap Damar sambil menarik napas panjang. Sekarang kita sudah ada di tempat ini. Pada saat itu, Damar mendengar suara teriakan dari kejauhan. Itu Asteria. Thalia membelalakkan matanya. Lihatlah ke sana. Damar mengikuti sumber suara itu. Lalu dari kejauhan, Damar menemukan sebuah pesawat sedang berlabuh di sana. 2 ekor burung yang terbakar api pun sedang terbang menuju ke arah pesawat itu. Ayo kita pergi mendekat ke sana, ajak Damar. Asteria bisa dikatakan sangat baik terhadap mereka. Pada saat mereka berada di tanah telantar dewa waktu itu, mungkin Damar dan Guntur akan mati di sana. Namun mereka bisa selamat berkat Asteria. Setelah kejadian itu, mereka semua menjalani hubungan yang baik. Pesawat Damar dengan cepat melaju mendekati pesawat Asteria. Serahkan ini pada aku dan Damar. Kita tidak tahu ada bahaya apa yang menunggu, ucap Thalia pada saat itu. Awalnya Wendy juga sangat bersemangat untuk mencobanya. Namun setelah mendengar ucapan Thalia, dia tidak lagi mengatakan apapun. Kedua orang itu dengan cepat muncul di atas pesawat. Kemudian pesawat bergegas pergi menuju lokasi Asteria dengan rantai terikat di tubuh mereka. Damar dan Thalia langsung terbang keluar dari pesawat mereka melewati kabut yang tidak berujung tersebut. Mereka berdua sama sekali tidak memiliki karakteristik yang cocok untuk menghadapi 2 burung gagak emas itu. Tetapi pada saat itu, aura pedang tidak terbatas pun mulai bangkit. Breaking Sky, teriak Thalia. Dragon Breath, aura pedang tidak terbatas dan kekuatan teknik bela diri gabungan langsung muncul hampir secara bersamaan. Kedua kekuatan itu langsung melayang di udara dan terbang menuju ke arah tubuh burung gagak emas besar tadi. Koak, koak, kedua suara raungan pun seketika bergema. Lalu binatang buas yang menyerang pesawat Asteria langsung ditebas oleh pedang mereka berdua. Para binatang buas itu pun ditebas hingga tubuh mereka melayang-layang di udara. Pada saat yang sama, pesawat Damar dengan cepat mendekati lokasi pesawat Asteria. Asteria berjalan menuju pintu pesawat sambil membopong tubuh Hoshi. Begitu Damar melihat perubahan Hoshi, raut wajahnya sedikit berubah. Apa yang telah terjadi dengan Hoshi? Dia telah terkontaminasi oleh kekuatan hukum alam semesta. Tolong selamatkan kami. Cepat selamatkan dia, ucap Asteria dengan mata berlinang-linang. Ekspresi wajah Damar sedikit berubah. Dia sudah tidak punya rumput bintang lagi. Pria itu tampak sedikit linglung saat melihat wujud Hoshi sejenak. Bagaimana cara aku menyembuhkan dia? Pada saat itu, Lilia membuka mulutnya. Cepat bawa dia ke sini. Aku akan coba menyembuhkan dia. Benar, mereka tidak punya cara lain selain bergantung kepada Lilia. Wanita itu adalah dokter terbaik di alam semesta ini. Namun Damar juga sedikit ragu mengenai kekuatan milik Lilia. Dia tidak tahu apakah kekuatan kehidupan milik istrinya itu sebenarnya memiliki efek apapun terhadap kekuatan pencemaran alam semesta. Kekuatan kehidupan memang bisa menyembuhkan segala macam penyakit, baik itu penyakit luar maupun penyakit dalam. Namun, apa sebenarnya kekuatan pencemaran itu? Damar pun juga tidak tahu. Lihatlah ke sana. Tiba-tiba Thalia menunjuk ke suatu tempat yang tidak jauh. Damar melemparkan pandangan ke arah yang ditunjuk Thalia. Kemudian dia mengernyitkan dahinya. Ketiga ekor burung gagak emas yang ditebas tadi ternyata tidak langsung mati. Setelah mereka melayang di udara, mereka kembali mengepakkan sayapnya. Lalu bagian tubuh mereka yang terluka juga berangsur-angsur pulih. Damar mengernyitkan dahinya lagi setelah melihat kejadian tersebut. Orang-orang yang tidak bisa melawan kekuatan pencemaran alam semesta sekaligus, seharusnya juga merupakan ahli bela diri tingkat dewa terlemah. Apalagi kekuatan teknik bela diri milik Thalia. Namun teknik bela diri gabungan milik Damar telah membuat kemajuan besar setelah digunakan untuk melawan Heavy. Jadi Damar merasa bahwa dia bisa membunuh para ahli bela diri tingkat dewa di tingkat tersebut dengan sekali serangan. Ditambah lagi, Dragon Breath merupakan jurus mematikan miliknya. Seorang ahli bela diri tingkat dewa biasa sama sekali tidak bisa menanggung jurus ini. Menurut beberapa ahli bela diri tingkat dewa yang berubah menjadi binatang buas ini, hal ini tampaknya merupakan suatu evolusi bagi mereka.
Kemampuan serba bisa di tubuh mereka pun bisa ditingkatkan. Kekuatan di tubuh mereka telah berubah menjadi sangat menakutkan, sama seperti dengan kekuatan Heavy. Damar sedikit mengerutkan alisnya. Kita hanya bisa menggunakan kekuatan teknik bela diri ketika berada di dalam Origin Place. Kita sama sekali tidak bisa menggunakan karakteristik atau hukum apapun. Jika kita bisa menggunakannya, kita tidak perlu kesusahan seperti ini. Bersambung, 1959. Pada saat itu, Lilia dan Wendy serta yang lain sudah memegang tubuh Asteria dan Hoshi. Asteria memegang tangan Hoshi dan berkata, "Jangan menolak energiku." Hoshi pun seketika tercengang. Kemudian dia menganggukkan kepalanya. Baiklah, energi vitalitas Lilia tidak meresap ke dalam tubuh Hoshi. Tidak lama setelah itu, Hoshi sejenak tertegun. Energinya sedikit efektif. Tapi, aku merasa masih belum bisa sepenuhnya menahan kekuatan ini. Sepertinya aku masih terlalu lemah. Ekspresi wajah Lilia berubah. Dia melihat ke arah Damar dan berkata, "Damar, tidak bisa. Jika dia ingin menahan kekuatan itu sepenuhnya, maka kita harus menemukan rumput bintang. Kita harus pergi meninggalkan tempat ini dan langsung pergi ke planet Nuevo." Damar melihat sekelilingnya. Kemudian dia merenung sejenak. Lorong ini sepertinya terhubung dengan Gunung Kekacauan. Jadi itu bukan hal yang tidak mungkin bagi kita untuk masuk dari arah lain. Dia pun menganggukkan kepala dan lanjut berkata, "Kita akan membawa pesawat untuk pergi meninggalkan lorong terlebih dulu. Lalu kita langsung pergi ke planet Nuevo." Tujuan akhir mereka adalah Gunung Kekacauan. Mereka juga ingin menunggu Hurai di tempat itu untuk bersama-sama menghabisi Sota. Namun setelah mereka keluar, mereka tidak bertemu dengan Hurai. Lalu saat ini juga ada situasi yang ganjil. Oleh karena itu, mereka tentu saja tidak bisa melanjutkan rencana tersebut dan harus menunggu lagi. Damar akan selalu membalas kebaikan orang lain. Asteria sangat baik kepada dirinya dan Guntur. Tentu saja dia harus membalas kebaikan itu kepada Asteria. Ini adalah takdir yang sudah ditentukan. Aku datang untuk menghentikan orang-orang yang berubah menjadi binatang buas ini. Yani, tolong kemudikan pesawat sebentar, ucap Damar. Yani pun bergegas pergi menuju ke kabin pilot. Lilia dan yang lain juga kembali ke dalam pesawat. Lalu pesawat mulai bergerak ke samping sambil melawan gaya gravitasi. Setelah itu, pesawat terbang menuju sisi lain. Raut wajah Damar terlihat agak suram. Tingkat bahaya perjalanan ini sepertinya lebih dari bayangan pria itu. Tubuh Damar dan Talia masih terikat oleh tali. Mereka berdua melayang mengikuti pergerakan pesawat sambil terus-menerus melawan para binatang buas itu. Kedua orang itu masih berada dalam posisi unggul dalam menghadapi 5 binatang buas yang terkontaminasi tersebut. Dalam kata lain, mereka sama sekali tidak memiliki masalah untuk mengatasi binatang buas seperti itu. Kecuali muncul seekor monster mengerikan seperti Heavy. Hal itu karena ketika mereka berada di ruang hampa, mereka tidak bisa sepenuhnya mengerahkan kekuatan mereka sendiri. Ditambah lagi jika ada beberapa kecemasan mengenai kehancuran pesawat. Jika mereka membunuh para binatang buas ini di tanah datar, maka hal itu bukanlah masalah besar. Namun jika ahli bela diri tingkat dewa itu sedikit lebih kuat seperti kekuatan Ulro, maka kasusnya akan berbeda. Hal itu karena Ulro adalah ahli bela diri tingkat dewa yang telah terkontaminasi. Sehingga jika mereka terkontaminasi dan sedikit lebih kuat, maka mereka akan sulit untuk ditangani. Tepat ketika Damar pergi ke planet Nuevo untuk menyelamatkan Hoshi, di dekat Stargate terjadi sesuatu. Sebuah pesawat sedang bergerak perlahan mendekati tempat itu. Di atas pesawat, dahi Elvio dan Alexa telah bercucuran keringat. "Apakah kalian masih bisa melawannya?" tanya Hesperos sambil melihat ke arah dua orang tersebut. "Aku tidak tahu," seru Elvio. "Aku rasa aku masih bisa bertahan sebentar. Lokasi Stargate sudah sangat dekat, dan aku benar-benar tidak bisa menyerah begitu saja." Pada saat itu, Hesperos tampak tidak memiliki perasaan apapun. Dia tetap terlihat sangat santai. "Kalau begitu, aku akan terus mendekat ke sana," ucapnya. Lalu pesawat terus bergerak maju secara perlahan. Stargate hanya melayang-layang di atas ruang hampa seperti itu. Tempat itu berada di puncak Gunung Kekacauan. Jarak di antara mereka dan Stargate hanya tinggal puluhan meter saja. Mereka terus bergerak maju hingga jarak itu semakin lama semakin mengecil. 50 meter, 40 meter, 30 meter. Ketika jarak mereka hanya tersisa sekitar 10 meter, Elvio dan Alexa sudah tidak bisa menahannya lagi.
Aura yang selalu mereka berdua tahan sudah tidak bisa tertahankan lagi. Kemudian aura tingkat dewa langsung pun seketika dilepaskan begitu saja. Pada saat itu, hukum alam semesta langsung menangkap mereka berdua. Lalu kekuatan pencemaran langsung menyerbu ke arah mereka. Aku bisa membantu kalian, hanya ini langkahnya, teriak Hesperos dengan lantang. Dia langsung membawa kedua orang itu dan melompat dari atas pesawat. Dalam sekejap, dia bergegas ke arah Stargate yang hanya tinggal 10 meter lagi. Hesperos membawa mereka berdua untuk langsung masuk ke dalam Stargate. Lalu mereka pun menghilang begitu saja. Di bawah panduan Hesperos, Elvio dan Alexa melintasi Stargate dalam sekejap. Segera setelah itu, mereka jatuh ke dalam kegelapan yang tidak berujung di dalam Stargate. Kemudian mereka langsung menghilang begitu saja. Sedangkan di sisi lain, Damar dan yang lain terlihat sangat cemas. Lilia terus-menerus menyalurkan energi vitalitas miliknya ke dalam tubuh Hoshi. Pada saat yang sama, pesawat terus bergerak ke samping. Lalu pada waktu tertentu, pesawat mereka langsung terbang keluar dari area yang diselimuti kabut putih. Damar dan Thalia juga bergegas keluar mengikuti pesawat mereka. Namun, mereka semua terkejut karena kedua burung gagak emas tadi sama sekali tidak bergegas keluar. Dua ekor burung itu tetap berada dalam jangkauan yang diselimuti kabut putih. Sepertinya mereka tidak ingin keluar dari sana, ucap Thalia. Damar merenung lalu berkata, mungkin ucapan Titan benar. Setiap kali Stargate ini terbuka, itu sebenarnya adalah proses pemurnian diri dari alam semesta. Hal itu dilakukan dengan menyaring kembali ahli bela diri terbaik yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Jadi beberapa orang yang terkontaminasi dan berubah menjadi binatang buas ini hanyalah alat untuk membinasakan para ahli bela diri tingkat dewa lainnya. Kemudian mereka akan ditarik ke dalam kegelapan yang tidak berujung saat Stargate ditutup. Seiring berjalannya waktu, mereka alhasil akan berubah menjadi mayat yang melayang-layang di dalam kegelapan itu, lanjutnya. Lalu dia berkata lagi, itu sama seperti binatang buas besar yang kita lihat ketika terakhir kali kita masuk ke Origin Place. Mereka berdua melayang di udara ketika pesawat mereka mendarat. Damar kembali melihat ke arah kabut putih gunung kekacauan dari kejauhan. Lalu dia menarik napas panjang. Keadaan di daratan Themis tampak tidak terlalu baik sekarang. Daratan Themis adalah lokasi kemunculan Stargate. Tapi kita juga tidak tahu apakah planet itu akan runtuh seperti bumi karena kemunculan kekuatan Stargate ini. Inti dari daratan Themis sebenarnya adalah sebuah planet. Namun di atasnya hanya ada sebuah daratan yang tersisa dari kejadian The Big Bang. Saat ini, Stargate telah muncul di daratan Themis. Hal ini pasti akan mempengaruhi keadaan daratan Themis. Mari kita kembali dulu, ajak Damar. Ayo kita pergi ke planet Nuevo, lalu kita bicarakan lagi hal itu. Lalu dia lanjut berkata, sebelumnya kita sudah menyisihkan rumput bintang itu untuk tetua Blade Berserker. Jadi kita mungkin bisa menggunakannya dalam perjalanan ini. Lebih baik jika kita membuat beberapa persiapan. Thalia mengangguk. Mereka berdua bergegas kembali ke dalam pesawat. Pintu pesawat ditutup, dan mereka bergegas pergi menuju planet Nuevo dengan kecepatan penuh. Ketika Damar dan rombongannya sudah berangkat, sebuah pesawat juga diam-diam lepas landas dari planet Nuevo. Pesawat itu terbang menuju ke arah gunung kekacauan dengan cepat. Damar dan yang lain membutuhkan waktu 1 hari penuh untuk bisa tiba di planet Nuevo. Proses perubahan Hoshi menjadi jauh lebih lambat berkat bantuan Lilia. Namun bulu putih di tubuh Hoshi semakin lama semakin banyak. Dua tanduk yang ada di kepalanya semakin lama semakin panjang seperti kristal. Selain itu, garis pembuluh darah juga mulai muncul di wajahnya yang cantik. Bersambung, 1960. Setelah mereka tiba di planet Nuevo, Damar juga tidak bersikap ragu sama sekali. Dia meminta yang lain untuk menunggu di luar lembah Carpa. Kemudian dia bergegas pergi ke lembah Carpa bersama Lilia sambil menggendong Hoshi di punggungnya. Dia dan Lilia takut dengan kabut racun yang ada di lembah Carpa. Bagi orang lain, memasuki lembah Carpa merupakan risiko yang sangat besar. Jadi mereka tetap menunggu di luar tempat itu. Namun, sebelum mereka pergi menuju tempat untuk mencari rumput bintang, sesuatu yang ganjil pun terjadi. Mereka cukup lama mencari rumput bintang di dalam beberapa gua. Namun mereka bahkan tidak menemukan satu rumput bintang sama sekali. Ini, raut wajah Lilia berubah. Waktu terakhir kali kita ke sini, kita jelas-jelas menemukan banyak sekali rumput bintang. Mengapa sekarang semuanya menghilang begitu saja?
Apa mungkin semuanya dipetik oleh Lermo setelah kita pergi meninggalkan tempat ini? Tanya Lilia dengan ekspresi wajah yang suram. Sorot mata Damar juga sangat sulit untuk ditebak. Pria itu sama sekali tidak menyingkirkan kemungkinan tersebut. Lermo adalah dewa yang telah terkontaminasi. Sebelumnya dia sama sekali tidak bisa mengambil benda apapun di lembah Carpa. Hal itu karena di dalam sana ada para ahli bela diri tingkat dewa serta seekor binatang buas tingkat dewa yang sedang ditaklukkan. Namun ketika setengah manusia dan setengah binatang itu dibunuh oleh Damar, Lermo sudah tidak punya perasaan was-was itu lagi. Oleh karena itu dia memetik semua rumput bintang untuk mengendalikan kekuatan pencemaran yang ada di dalam tubuhnya. Itu adalah perbuatan yang bisa dimaafkan. Apa yang harus kita lakukan? Ekspresi wajah Lilia masih terlihat suram. Jika kita melanjutkan perjalanan ini lagi, kondisi Hoshi tidak akan bisa stabil sama sekali. Damar terdiam sejenak, kemudian dia menatap ke arah Hoshi dan berkata, "Kamu, apakah kamu bisa mencoba teknik bela diri agar bisa menembus menjadi dewa?" Pada waktu itu, teknik bela diri Blade Berserker baru saja menembus tingkat dewa. Namun dia bisa menahan kekuatan pencemaran itu untuk sementara waktu, sehingga dia tidak bisa sepenuhnya berubah menjadi binatang buas. Damar berpikir jika Hoshi menjadi dewa seni bela diri, Hoshi mungkin bisa menahan kekuatan pencemaran itu untuk sementara waktu. Hoshi tampak putus asa ketika menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata dengan getir, "Kekuatan teknik bela diri milikku baru saja berada di tingkat ultimate. Itu tidak begitu jauh jika dibandingkan dengan milik orang lain. Bahkan mungkin itu tidak sebanding dengan Eos." Lalu dia lanjut berkata, "Selama 20 tahun ini, aku juga berusaha untuk memahami teknik bela diri. Tapi setelah melihat kalian menjadi dewa seni bela diri, Asteria juga masih paham sedikit mengenai hal itu. Tapi aku," Hoshi menggelengkan kepalanya, "aku sama sekali belum membuat kemajuan sedikitpun. Lalu, apa yang harus kita lakukan?" Lilia juga terlihat sedikit gugup. Damar menarik napas panjang. "Di sini sama sekali tidak ada rumput bintang. Aku akan pergi ke pedalaman Ngarai. Aku rasa mereka tidak memetik rumput bintang di semua gua. Karakteristik jiwa milikku sekarang bisa mencakup area yang cukup luas. Begitu kamu menggunakan karakteristik jiwa itu, kamu mungkin bisa terkontaminasi." Raut wajah Lilia pun berubah. "Aku tidak begitu peduli dengan hal itu sekarang." Lalu Damar menatap ke arah Hoshi. "Aku berutang nyawa pada mereka, dan kebetulan aku juga bisa mencoba sesuatu. Aku ingin melihat apakah aku bisa menggunakan kekuatan teknik bela diri untuk menahannya. Jika bisa, kita mungkin juga bisa menggunakan karakteristik dan hukum kita." Lilia tercengang. Lalu dia berkata, "Kalau begitu, kamu harus lebih berhati-hati." Damar menarik napas dan melihat ke arah Hoshi lagi. "Kalian tunggu aku di sini. Aku akan pergi menuju kedalaman dulu. Setelah aku menemukannya, aku akan langsung kembali ke sini." Lilia menganggukkan kepalanya. "Kamu harus cepat kembali ke sini." Damar juga mengangguk. Segera setelah itu, karakteristik jiwanya langsung menyebar dalam sekejap. Dia sudah melaksanakan upacara dewa. Jadi ketika karakteristiknya berpencar, dia bisa merasakan dengan kekuatan yang sulit untuk dijelaskan. Kekuatan itu dalam sekejap bangkit dari dalam tubuhnya dan langsung mengalir ke arah dahinya, seolah-olah ingin mengendalikan pikirannya. Namun pada saat yang sama, 9 titik cahaya di dalam tubuhnya yang melambangkan Dragon Nine Changes itu langsung menyala. Titik cahaya ini melawan kekuatan tersebut, dan kekuatan teknik bela diri juga mengalir di tubuhnya secara bersamaan. Tampaknya dalam sekejap, kekuatan pencemaran ini ditahan agar dia tidak bisa berubah. Damar sungguh merasa sangat senang. Dia bisa merasakan kekuatan pencemaran tersebut bisa langsung ditahan di dalam tubuhnya. Selain itu ada juga hal yang membuat dia merasa terkejut dan senang. Dia bisa merasakan titik-titik sinar cahaya tersebar di dalam tubuhnya. Sinar cahaya itu adalah kekuatan yang datang dari Stargate. Sinar cahaya itu bisa melawan dan bahkan membersihkan sedikit demi sedikit kekuatan pencemaran yang ada di dalam tubuh. Meski begitu, kecepatannya seperti tidak begitu cepat. Damar menghembuskan napasnya. Jika kekuatan pencemaran itu tidak berpengaruh kepada dirinya, maka semuanya akan jadi jauh lebih mudah. Damar sepenuhnya melepaskan kekuatan jiwanya. Kemudian kekuatan itu berubah menjadi sebuah bayangan dan langsung bergegas masuk menuju pedalaman lembah Carpa. Percobaan kali ini sangat berisiko, tetapi hasilnya juga sangat besar.
Itu berarti bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatannya secara penuh di tempat ini nanti. Tentu saja, Damar tidak tahu apakah kekuatan pencemaran akan menjadi lebih kuat bagi dia jika dia menggunakan kekuatannya secara penuh. Tentu saja, dia juga tidak punya waktu untuk terlalu memikirkan hal itu sekarang. Dia berpindah-pindah dengan cepat di antara pegunungan dan hutan untuk menuju ke pedalaman. Setelah hampir 2 jam, Damar baru bisa menemukan 4-5 rumput bintang di dalam gua. Namun semua rumput bintang itu belum ranum. Sedangkan di semua gua di mana rumput bintang bisa tumbuh sudah tidak tersisa apapun. Semua rumput bintang sudah dipetik habis tanpa sisa. Damar sangat ingin memaki dan mengumpat. Dia merasa bahwa tidak ada orang yang akan melakukan hal ini, kecuali Lermo. Meskipun sisa rumput bintang tadi belum ranum, tetapi dia juga tidak memiliki pilihan lain. Damar membungkus rumput bintang itu dengan cepat. Kemudian dia kembali mencari lagi sebentar, namun tidak menghasilkan apapun. Jadi dia memilih untuk bergegas kembali ke tempat Lilia dan yang lainnya. Tidak diragukan lagi bahwa rumput bintang akan memiliki efek besar dalam perjalanan ini. Siapapun tidak bisa menebak apa yang akan terjadi nanti. Saat ini, mereka sudah menjarah semua rumput bintang yang tersisa. Jadi selanjutnya, mereka harus lebih berhati-hati. Setelah dia mempersiapkan segalanya, dia jauh lebih mudah untuk kembali ke tempat Lilia dan yang lain. Setengah jam kemudian, dia berhasil kembali ke sisi Lilia. Ketika Lilia melihat Damar sudah kembali, dia langsung bertanya, "Bagaimana? Apakah kamu menemukannya?" Damar mengangguk di antara gua yang sangat gelap. Lalu dia mengambil 2 rumput bintang dan memberikannya kepada Hoshi. "Coba telan ini, cepat." Hoshi mengangguk dan memasukkan 2 helai rumput bintang tadi ke dalam mulutnya. Beberapa saat kemudian, tampaknya ada kekuatan pembersihan keluar dari tubuhnya. "Lihat," seru Damar, "kemanjuran dari 2 rumput bintang itu setara dengan 1 rumput bintang sebelumnya. Padahal rumput bintang itu belum ranum. Aku harap rumput bintang itu manjur." Lalu Lilia menarik napas panjang. Hoshi pun duduk bersila di bawah. Damar juga ikut diam menunggu. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua menyaksikan kekuatan pencemaran di tubuh Hoshi perlahan-lahan menghilang. Selain itu, tanduk yang ada di dahi Hoshi berangsur-angsur menghilang. Bulu putih yang ada di tubuhnya perlahan juga mulai rontok. Damar dan Lilia menghela napas secara bersamaan setelah melihat hal itu. Rumput bintangnya manjur, bersambung.